Sejarah singkat Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin atau yang dikenal dengan Abah Anom. Abah Anom dilahirkan di Suryalaya tanggal 1 Januari 1915. Beliau adalah putra kelima Syekh Abdullah bin Nur Muhammad, pendiri pondok pesantren Suryalaya dari ibu yang bernama Haja Juhriyah. Pada usia 8 tahun, Abah Anom masuk sekolah dasar atau vlog school di Ciamis antara tahun 1923 sampai 1928. Kemudian beliau masuk sekolah menengah semacam Tsanawiyah di Ciawi, Tasikmalaya. Pada tahun 1930, Abah Anom memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam secara lebih khusus. Beliau belajar ilmu fikih dari seorang kiai terkenal di pesantren Cicariang, Cianjur. Kemudian belajar ilmu fikih, nahwu, sorof, dan balaghah pada kiai terkenal di pesantren Jambudipa, Cianjur. Setelah kurang lebih 2 tahun di pesantren Jambudipa, beliau melanjutkan ke pesantren Gentur, Cianjur yang saat itu diasuh oleh Acingan Satibi. 2 tahun kemudian, 1935 sampai 1937, Abah Anom melanjutkan belajar di pesantren Cilngas, Cimelati, Sukabumi. Pesantren ini terkenal sekali terutama pada masa kepemimpinan Acingan Acing Mumu yang ahli hikmah dan silat. Dari pesantren inilah Abah Anom banyak memperoleh pengalaman dalam banyak hal, termasuk bagaimana mengelola dan memimpin sebuah pesantren. Beliau telah menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Oleh karena itu, pantas jika beliau telah dicoba dalam usia muda untuk menjadi wakil talqin Abah Sepuh. Percobaan ini nampaknya juga menjadi ancang-ancang bagi persiapan memperoleh pengetahuan dan pengalaman keagamaan di masa mendatang. Gemaraannya bermain silat dan kedalaman rasa keagamaannya diperdalam lagi di pesantren Cetengah Penjalu yang dipimpin oleh Haji Junaidi yang terkenal sebagai ahli alat, jago silat, dan ahli hikmah. Setelah menginjak usia 23 tahun, Abah Anom menikah dengan Siti Ruqyana. Setelah menikah, kemudian beliau berziarah ke Tanah Suci sebulan dari Mekah. Setelah bermukim kurang lebih 7 bulan pada tahun 1939, dapat dipastikan Abah Anom telah mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman keagamaan yang mendalam. Pengetahuan beliau meliputi tafsir, hadis, fikih, kalam, dan tasawuf yang merupakan inti ilmu agama. Oleh karena itu, tidak heran jika beliau fasih berbahasa Arab dan lancar berpidato, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda, sehingga pendengar menerimanya di lubuk hati yang paling dalam. Beliau juga amat cendekia dalam bahasa dan sastra Sunda, setara kepandaian sarjana ahli bahasa Sunda dalam penerapan filsafat etnik kesundaan untuk memperkokoh Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Bahkan beliau pun terkadang berbicara dalam bahasa Jawa dengan baik. Ketika Abah Sepuh wafat pada tahun 1956, Abah Anom harus mandiri sepenuhnya dalam memimpin pesantren. Dengan rasa ikhlas dan penuh ketauladan, Abah Anom gigih menyebarkan ajaran Islam. Pondok pesantren Suryalaya dengan kepimpinan Abah Anom tampil sebagai pelopor pembangunan perekonomian rakyat melalui pembangunan irigasi untuk meningkatkan pertanian, membuat kincir air untuk pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain. Dalam perjalanannya, pondok pesantren Suryalaya tetap konsisten dalam tanbih wasiat Abah Sepuh yang diantaranya isinya adalah taat kepada perintah agama dan negara. Maka, pondok pesantren Suryalaya tetap mendukung pemerintah yang sah dan selalu berada di belakangnya. Di samping melestarikan dan menyebarkan agama Islam melalui metode Thoriqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Abah Anom juga sangat konsisten terhadap perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Maka sejak tahun 1961 didirikan Yayasan Serba Bakti dengan berbagai lembaga di dalamnya, termasuk pendidikan formal melalui TK, SMP Islam, SMU, SMK, Madrasah Tsanawiyah,
madrasah aliyah keagamaan, perguruan tinggi, dan sekolah tinggi ekonomi Latifah Mubarakiyah, serta pondok remaja Inaba. Didirikannya pondok remaja Inaba termasuk wujud perhatian Abah Anom terhadap kebutuhan umat yang sedang tertimpa musibah. Berdirinya pondok remaja Inaba membawa hikmah, diantaranya menjadi jembatan emas untuk menarik masyarakat luas. Para pakar ilmu kesehatan, pendidikan, sosiologi, dan psikologi, bahkan pakar ilmu agama, mulai yakin bahwa agama Islam dengan berbagai disiplin ilmunya, termasuk tasawuf dan thariqah, mampu merehabilitasi kerusakan mental dan membentuk daya tangkal yang kuat melalui pemantapan keimanan dan ketakwaan dengan pengamalan thariqah, qadariyah, naqsabandiyah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Abah Anom menunjuk 3 orang pengelola, yaitu Kiai Haji Nur Anom Mubarak, Kiai Haji Zainal Abidin Anwar, dan Kiai Haji Didun Nur Sayyiduddin. Itulah merupakan sejarah singkat atau perjalanan hidup Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, atau dikenal dengan Abah Anom.